Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, sudah siap? Sudah dari tadi Bu katanya. Sudah dari tadi menunggu yang lain lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, 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 iya. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian pada pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kali ini boleh dipimpin oleh Asep Yoga. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Asep sudah memimpin doa. Ini merupakan pembelajaran kita masih dengan materi teks editorial. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetahui dulu semangatnya. Masih semangat tidak? Tidak terdengar dari suaranya, semangatnya tidak tergambarkan. Masih semangat? Walaupun pembelajarannya di rumah, walaupun backgroundnya yang Ibu lihat ada yang di kasur, ada yang di kamar, tapi tidak ada yang di kamar mandi mudah-mudahan. Tapi Ibu berharap semuanya masih tetap memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatannya supaya kita tidak terjangkit penyakit dan virus-virus yang sedang berkembang saat ini ya. Ya, seperti itu. Baiklah. Sekarang Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sebentar. Ini adalah materi kita, teks editorial. Sudah tampil? Sudah ya? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar teks editorial, tetapi yang kita pelajari berbeda dengan minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita fokus pada menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi struktur yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan di dalam teks editorial. Kemudian nanti kalian akan menentukan kaidah kebahasaan ya yang terdapat di dalam teks editorial, yaitu terdiri dari kalimat retoris, kata ganti penunjuk, dan juga konjungsi kausalitas. Nah, setelah itu kalian akan menganalisis nanti ketepatan penggunaan struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Artinya nanti kalian akan mengidentifikasi apakah penggunaan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks editorial tersebut sudah tepat atau belum. Ya, seperti itu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai sini dulu ada gambaran ya. Untuk kegiatan kita hari ini sudah ada bayangannya. Ya, sebelum kita awali pembelajaran, kita masuk pada materinya, kita akan adakan pretest dulu. Ibu sudah tampilkan pretestnya dalam bentuk link, silahkan dibuka linknya, sudah tampil? Sudah ya? Silakan diklik dulu, dibuka dulu pretestnya, kemudian dikerjakan.
silakan. Sudah dikerjakan? Sudah. Nah, Ibu lihat ya, Ibu cek ya siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, sudah masuk nilainya. Bisa dilihat, ini sudah ada 21 yang mengerjakan. Bisa dilihat nilainya, ada Bayu, Dewi, Ampil. Bisa dilihat? Aduh. Berapa nilainya coba perolehannya? Ada yang sudah memperoleh nilai 100. Wah, subhanallah, Rosiana Febrianti. Mantap. Cynthia, Ana ada 3 kali pengisian pretest. Ana, Tisma, Lutfiah, Intan. Yang lain silakan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. sudah. Sudah. Ya, sudah masuk semuanya. Sudah ada yang memperoleh nilai 100 walaupun yang lain masih banyak yang di bawah nilai 80 karena KKM kita sebetulnya 79 ya untuk materi ini. Tapi tidak apa-apa yang masih belum mencapai KKM karena ini masih merupakan pretest, berarti masih merupakan tes kemampuan awal. Mudah-mudahan nanti setelah kita membahas materinya, kalian bisa mengerjakan soal post testnya dengan lebih baik lagi sehingga perolehan nilainya bisa melampaui KKM. Terima kasih dan selamat untuk yang sudah bisa melampaui KKM. Ada Taryati Melawati, ini sudah 100 nilainya. Rina Setiawati sama sudah 100 nilainya. Kemudian tadi ada Ana dan siapa tadi ya? Ya ada Rosiana, Ana, oh iya betul. Nur Apriana juga sudah 90 nilainya. Ya, yang masih di bawah KKM kesulitannya apa? Pajelit, Bu. Itu Bu, kadang pencetnya apa, kepencetnya apa. Oh, salah teknis saja. Padahal tahu jawaban yang benarnya apa? Iya, hapus juga kok loh. Anjir, bohong banget. Orang, Bu. Enggak, itu bener. Ya. Iya, enggak, punya aku lah, laptop kok kayak gitu. Kalau begitu nanti mudah-mudahan ketika pengerjaan post-test tidak ada kesalahan teknis lagi ya. Aku udah Ya, lihat sudah selesai, itunya. sudah masuk semua nilainya. Aku Terima percaya kasih. Gak usah diingat-ingat lagi. Dilupakan dulu nilainya yang barusan masih di bawah KKM. Nanti kita ulang lagi tesnya untuk post-test. Ya, selanjutnya. Ibu punya satu permainan dulu supaya semangat. Ice breaking. Ice breaking dulu biar kita lebih semangat lagi karena kelihatannya Cairkan masih pada ngantuk. Ice breaking. Rina masih ngantuk, Rin? Enggak, Bu. Memang kayak Ibu, gini, Bu. Ibu, Iya. itu Ana Mariana katanya belum di ACC, Bu. Oh, seperti itu. Udah barusan. Coba dicek lagi. Sudah masuk atau belum? Ya, disimak dulu untuk ice breaking-nya. Ibu akan menampilkan gambar. Nanti coba kalian tebak siapa yang tahu jawabannya. Yang pertama, tebaklah gambar berikut. Nah, ada pertanyaan. Ada gambar apa di sana? Jerapah. Ada gambar jerapah. Apa pertanyaannya katanya? Bagaimana caranya? Dalam kulkas. Buka pintunya, masukkan jerapahnya, tutup pintunya. Gimana? Buka pintunya, masukkan jerapahnya, kemudian kembali pintunya. Buka aja gak bisa ya. Gambar jerapahnya dikecilin, masukkan kulkas. Ya, kita lihat jawabannya. Wow. Suara aku ada nggak sih? Ini jawabannya.
buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Jawaban siapa tadi yang benar? Tia ini aja, Ro. Ya, ini Ajahra katanya. Bisa dilihat di bawah katanya. Tes ini menguji apakah kalian bisa merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks atau tidak. Ternyata sudah ada yang bisa meresponnya. Berikutnya, silahkan diamati lagi. Yang kedua, tadi jerapah. Kalau sekarang gajah. Bagaimana caranya gajah bisa masuk ke kulkas? Kulkasnya masukkan gajahnya, kembali pintunya. Oh gitu. Buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup lagi pintunya, gitu. Pintu kulkasnya Jerapahnya. Jerapahnya ditekan apa? Kita lihat keluarin jawabannya. jerapahnya. Nah, jangan lupa setelah dibuka kemudian dimasukkan gajah itu salah. Jangan lupa apa? Keluarkan dulu. Keluarkan jerapahnya, lalu Iya, masukkan keluarkan gajahnya. caranya jerapahnya. Baru ditutup kembali kulkasnya setelah dimasukkan gajahnya. Tadi lupa ya kalau di dalamnya ada jerapah ya. Ya, Bu. Itu nggak muat kalau nggak dikeluarkan dulu jerapahnya. Harus dikeluarkan dulu jerapahnya ya. Berikutnya. Apa pertanyaannya? Raja benar lagi. Yang hutan menjadikan seperti binatang sama binatang hadir. Itu gajah nih yang gak hadir nih. Gajah, Ro. Gajah. Siapa Soalnya yang di nggak hadir? kulkas. Oh iya, gajah kan di Ini soalnya di dalam kulkas. logika. Siapa yang hadir? Adi yang nggak hadir katanya Di. Oh, bukan ya Di. Bukan. Kita lihat siapa yang tidak hadir. Ternyata Gajah. benar. Siapa yang nggak hadir? Gajah. Gajah nggak hadir Jadi karena dia masih Adi hadir. hadir ya. Gajah yang tidak hadir Adi. Gajah tidak Iya, hadir Bu. karena dia masih ada di dalam kulkas. Katanya. Yang menjawab benar berarti ingatannya keren. Tidak lupa bahwa Ingatan gajahnya gajah. tadi belum dikeluarkan. Mungkin dia sedang membeku di dalam kulkas. Ya, permainannya hanya untuk menyegarkan ingatan saja supaya ingatannya terlatih untuk menyimpan memori ya. Sudah cukup rileks. Kalau begitu, kita akan mulai pada materi kita. Ini adalah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Kalau minggu lalu kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Pengertian teks pengertian teks editorial. Ya, menemukan apa kemarin? Menemukan ragam informasinya di dalam teks editorial. Ya, sekarang kita akan lebih fokus untuk mempelajari struktur dan kebahasaannya pada teks editorial. Sebelum Ibu yang menyampaikan, coba dari kalian dulu ada yang ingin menyampaikan apa saja struktur yang terdapat di dalam teks editorial? Ada yang masih ingat? Tesis, Bukan namanya, Ibu akan langsung menilai. argumentasi, Adi. Yahya, Bu. Siapa? Adi? Adi mana Adi? Hadir. Apa saja Di? Pengenalan isu atau tesis, terus argumentasi, terus sama penegasan. Sama penegasan? Penegasan? Ulang. Sip, betul. 100 untuk Adi nilainya. Kemudian, diskon dulu nilainya ya. Ya, berikutnya. Kalau terkait dengan kaidah kebahasaan, kira-kira penanda kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks editorial? Penanda kaidah,
Terdapat apa saja di dalam teks editorial? Ada yang sudah membaca bukunya? Di buku paket ini ada? Kalimat retoris. Apa ada yang tahu sebutkan namanya? Tisma boleh? Kata ganti. Tisma silakan. Dewi. Yang pertama dan Oh, di, Bentar, Tisma kelas- kurang jelas suaranya, keluar. Tis. Apa saja, Tis? Satu. yang pertama menggunakan kalimat retoris. Oh ya, dua. Yang kedua menggunakan kata-kata populer. Tiga. Yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk. Kata penunjuk. Oh ya, penunjuk. Kemudian Terus yang empat. keempat penggunaan konjungsi kausalitas. Wih, hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tisma. Mana tepuk tangannya? Bisa, Bu. Iya, kalian luar biasa sekali sih. Nilainya sudah masukin. Ya, dinilai dulu. Tisma. Sekarang, ada yang bisa menjelaskan tidak kepada Ibu? Apa yang dimaksud dengan, tadi Tisma mengatakan yang pertama itu adalah kalimat retoris. Itu adalah salah satu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks editorial. Apa itu kalimat retoris? Sebutkan dulu namanya. Aku mau Siapa? Dewi. Dewi. Apa, Wi? Dewi Cahyati. Apa, Wi? Dewi. Kalimat yang sering digunakan, kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan sesuatu masalah lebih dalam. Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk Tidak ditujukan untuk dijawab. dijawab. Betul atau salah? Betul. Betul. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan apa? Jawaban. Biasanya selain di teks editorial, di mana lagi orang menggunakan kalimat tanya retoris? Ada yang tahu? Ketika orang sedang apa biasanya? Berpendapat. Berpidato. Kadang suka ada kalimat-kalimat tanya retoris di sana. Contohnya, apakah kita sebagai bangsa Indonesia rela negeri kita diinjak-injak oleh bangsa lain? Perlu dijawab tidak kalau orang pidato bicara seperti itu? Tidak. Kenapa tidak usah dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Karena sedang berpidato. Karena Udah jelas jawabannya. udah jelas jawabannya pasti sama. Ada Udah gitu jelas yang akan jawab. menjawab rela gitu, ada. Tidak. Kalau Pasti ada yang malu loh menjawab, jawab. kalau Yahya menjawab seperti itu, Yahya ini perlu resep dokter kayaknya ya. Ya, kalau seperti ini kayaknya Ibu sudah tidak harus menjelaskan lagi materinya. Kalian sudah hebat-hebat, sudah memahami. Harus diulas lagi tidak oleh Ibu materinya? Ini Atau sudah lebih paham? dari seperti ini. Bisa Harus ulas, Tadi Bu. sudah keren-keren jawabannya. Coba kita lihat apakah yang kalian sampaikan sudah tepat atau belum. Tapi rasanya sudah benar. Kita lihat ya. Mulai dari struktur teks editorial. Ini mengulas kembali karena minggu lalu juga sudah dibahas ya sedikit ya tentang struktur teks editorial. Tadi benar yang dijawab oleh Adi ya, bahwa dalam struktur teks editorial itu terdapat 3 hal. Yang pertama, yang biasanya disampaikan di awal itu berupa pernyataan pendapat atau tesis. Dilanjutkan dengan bagian argumentasi. Argumentasi ini ada 2 hal di sana. Ada apa saja dalam argumentasi? Opini dan Harus disertai dengan Opini dan fakta yang mendukung opini tersebut. Hebat. Kemudian bagian akhirnya adalah bagian penegasan ulang. Isinya apa? Isinya apa di dalam penegasan ulang? Kesimpulan, saran, Saran rekomendasi. biasanya. Ya, saran. Ya, betul. Terima kasih. Tadi suara siapa ya? Itu Henry bukan ya? Itu Babe. Babe. Babe itu siapa? Wow, Hidayat. Iya, iya.
Berarti kita sudah memahami mengenai struktur teks editorial. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan apa yang terdapat di dalam teks editorial? Nah, tadi sudah dijawab oleh Tisma. Yang pertama menggunakan kalimat tanya retoris. Tadi kita sudah bahas bersama-sama juga bahwa kalimat tanya retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata populer katanya. Kata-kata populer itu apa? Kata-kata populer itu adalah kata-kata yang biasa digunakan oleh halayak luas ya, kata-kata yang sederhana yang dipahami oleh semua orang. Itu dinamakan dengan kata-kata populer. Ya, bukan kata-kata canggih yang kita tidak tahu maknanya gitu kan. Itu populer. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Ya, kata ganti penunjuk itu menunjukkan tempat. Ada kata apa saja biasanya? Contohnya? Ini, itu, Beristiwa, itu, waktu, tersebut, di sana, Begitu. di sini, Begitu. ini, itu. ya, menunjukkan Ini, tempat itu, biasanya kalau kesini, menunjuk ya. Itu ada kata-kata tadi di sana ya. Di sana, di sini, ini, itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi apa? Kausalitas. Kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Ada yang tahu? Bapak akibat. Iya, itu berarti ada kata penghubung yang menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Berarti tandanya itu menggunakan konjungsi apa di sana? Kata penghubungnya apa yang digunakan? Sehingga karena betul tadi siapa yang oleh ucap karena tadi? itu. Oleh karena itu. Oleh sebab itu. Nah, nanti, oke, sudah terpahami ya konjungsi kausalitasnya. Jadi nanti kalian akan menemukan kata-kata ini yang kita bahas tadi, kaidah-kaidah kebahasaan ini di dalam teks editorial. Nanti akan banyak ditemukan kalimat retoris, kemudian juga akan ada kata-kata populer, akan menemukan juga kata ganti berupa kata ganti penunjuk, dan juga akan menemukan kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas di dalam teks editorial tersebut. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial? Ini kunci motor mobil Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah terpahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah iya. Kalimat. Insya Allahnya paham. Bukan insya Allah tidak paham. Betul ya? Ya. Kalau begitu, karena kalian juga sudah paham, kita akan lanjut pada LKPD. Silakan diakses LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan, kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Kalau sudah diakses LKPD-nya? Sudah, boleh dibuka, dikerjakan sekarang. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan jawaban yang kalian tulis di dalam LKPD tersebut. Ya? Siap, Bu. Siap. Boleh dikerjakan sekarang. Ya, sudah. Juga, dikerjakan juga. Sudah. Bu, Ya. Ini siapa yang kan bertanya? sudah dikerjakan. Meli. Ya, silakan dikerjakan. Sudah. Oh, nggak bertanya ya? Tapi Bang, kalimat orang Ini non versi ini gimana? Gimana? Aku mau nggak di-mute.
Ah, Sudah, Sep? Sep sudah dikerjakan? Ya, boleh sambil berdiskusi mengerjakannya, silakan. Di Makassar juga loh. Kenapanya? Juga nih. Saya buka kopi. Ayah tapi duka enak bukan itu. Kopi naon? Indo kafe mau. Di aku. Oh, jauh. Mau uji? Iya, ngerti ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Sudah, terima kasih. Ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soalnya? Tidak ada kesulitan? Tidak. Wow. Baik, kalau begitu silakan dipersiapkan jawabannya. Yang Ibu atau dari kalian saja dulu siapa yang akan mempresentasikannya nanti ya. Boleh menyebutkan nama terlebih dahulu. Di sana ada teks yang berjudul apa di dalam LKPD? Penggusuran lahan Penggusuran lahan salah? Salah siapa? Siapa? Salah siapa katanya? Salah. oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum. Oknumnya siapa itu? Oknum yang tidak bertanggung jawabnya? Izin. Entah seperti preman. Kemudian, bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya Oknum tersebut harus ditindak tegas oleh seluruh aparat. Harus ditindak tegas oleh seluruh aparat agar peristiwa tersebut tidak terulang tidak terjadi kembali. Pihak yang terlibat untuk mengatasi hal itu siapa saja katanya harusnya? Pemerintah. Siapa? Pemerintah. Pemerintah. Kemudian di sini ada kalimat terakhir ditindak tegas oleh seluruh aparat-aparat yang dimaksud itu siapa? Aparat keamanan. Oh, keamanan. Aparat keamanan kita siapa? Polisi. Baiklah. Sudah kalian analisis ya, ada 2 soal. Yang pertama adalah dianalisis struktur teksnya, kemudian yang berikutnya adalah penggunaan kalimat retoris, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitasnya di dalam teks tersebut. Ya, siapa yang ingin mempresentasikan untuk soal yang pertama, yaitu analisis struktur teks editorial. Oleh siapa ini? Meli. Siapa yang akan mempresentasikan ini?
Coba. Absen 2. Iya. Absen 2. Absen 2, siapa absen 2? Tadi bae, Bu. Bosan tadi bae, beren. Biasanya yang sudah sibuk ingin tampil berarti dia sudah siap. Bagaimana kalau sekarang Ibu panggil Acak dulu? Ya, Bu, acak aja, Bu. Acak aja, Bu. Acak, Bu. Acak, Bu. Acak ya. Baik, nomor 1 silakan. Tisma coba. Tisma dia tadi tidak bersuara ketika Ibu tanya siapa yang sudah siap. Bu. Ya, Bu. Silakan. Untuk nomor 1 yaitu struktur teks editorial itu ada pengenalan isu atau tesis terdapat pada paragraf pertama, yaitu banjir yang selalu melanda ibu kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasinya. Sebelum Jakarta benar-benar tenggelam, salah satu solusi yang diusung Pemkot DKI Jakarta adalah program notar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Ya. Kemudian? Sudah? Semuanya? Argumentasinya sudah? Sudah. Semuanya sama? Penegasan ulangnya sama dengan yang disampaikan Tisma tadi? Tesis kan tadi? Tesis kan, Bu? Nah, mana argumentasinya coba? Katanya sudah, belum ada. Oh, argumentasi. Ya, mana bagian argumentasinya? Coba tunjukkan mana yang bagian fakta dan mana bagian opininya. Paragraf 2, 3, 2, 5. 2, 3, 4, 5. Ya, atau mau oleh siapa? Tisma tadi sudah tesisnya. Yahya, boleh Yahya untuk bagian argumentasinya silakan. Ada di paragraf Semuanya, berapa saja? Menurut saya di paragraf 2, 3, 5, Bu. Paragraf 2, paragraf ketiga Ini dan dibaca paragraf semuanya. Bisa menunjukkan mana Keempat bagian dan fakta kelima, dan Bu. opininya tidak Yahya? Coba dibacakan kalimat yang berupa faktanya dan kalimat yang berupa opininya. Untuk fakta, Bu, ya, ada di Ya. paragraf kedua. Sebentar. Nah, coba. Kalau salah nanti dilurusin, Bu, ya. Ya, jangan salah, harus benar. Ya, Bu. Pengosongan lahan pun akan berimbas pada seluruh warga yang tinggal di pemukiman sekitar sungai. Dengan demikian akan banyak relokasi yang dilakukan. Yahya kurang jelas suaranya Yahya. Oh, iya. Tes. Ya, yang semangat Yahya. Coba diulangi lagi ya. Yang termasuk fakta dulu ya. Yang mana coba faktanya? Oh, fakta lagi yang ketiga ya? Yang ketiga kan oke. Oke, sebentar. Di paragraf berapa Yahya? Mau ngambil kalimat faktanya dari paragraf yang mana? Bentar, Bu. Bebas kan? Menurut dia kan? Paragraf 2 dan 3, Bu. Paragraf ketiga. Kalimat yang mana Yahya? Silakan dibacakan. Kalimat, sebentar, Bu. Masih ingat kan cirinya kalimat fakta bagaimana saja sebelum Yahya menyampaikan? Coba yang lain. Kalimat yang menunjukkan fakta itu ciri-cirinya yang pertama ada apa di dalamnya biasanya? Menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Betul. Kemudian? Empat. Ada keterangan? 4. Betul. Kemudian yang ketiga? Dan Biasanya ada angka berupa apa? Data. Ya, kemudian ada lagi yang keempatnya apa? Ada peristiwa atau kejadiannya. Ya. Paragraf yang mana ya? Yang ketiga, Bu, di kalimat yang pertama. Coba dibacakan. Masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung Pulau pada 20 Agustus 2011 kemarin. Ya.
Kemudian masih ada 3 hari setelah rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-70 ternyata menjadi momen mengerikan bagi warga kampung pulau. Mereka harus bersih tegang dengan petugas yang hendak menggusur pemukiman mereka. Oke, cukup, Sampai situ, cukup, Bu. cukup ya. Itu tadi di Ya, sana sampai sudah situ, Bu. memaparkan tentang apa? Tentang peristiwa. Peristiwa. Ada Dan peristiwa yang waktu. terjadi kapan? 20 Agustus 2015 Di mana? di Kampung Di Pulau, kampung. Bu. Di Kampung Pulau. Pulau. Iya. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Warga, Bu. Warga masyarakat. Warga Di masyarakat. Kampung Pulau. Peristiwanya apa? Penggusuran pemukiman. Penggusuran apa? Pemukiman, Bu. Pemukiman warga kampung Pulau. Pulau. Berarti itu sudah membuktikan ya bahwa kalimat tersebut berupa fakta. Tadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kan? Apa, bagaimana, apalagi tadi kapan, di mana, dan mengapa. Nah, sekarang kalimat yang berbentuk opininya. Yahya, yang mana yang opininya? Coba, di paragraf berapa opininya Yahya? Paragraf terakhir, Bu. Paragraf terakhir itu termasuk argumentasi ya, ya? Sebentar, Bu. Paragraf terakhir termasuk Kalimat argumentasi terakhir bukan? paragraf ketiga. Bukan. Masih, itu sudah masuk ke dalam bagian penegasan ulang. Yahya tadi dimintanya bagian apa? Argumentasi. Ya, berarti bisa ngambil dari paragraf mana saja ya? Paragraf ketiga, Bu, kalimat terakhir. Masih di paragraf kedua, ketiga, paragraf terakhir. Boleh, silakan dibacakan ya. Ada sana nggak? Hal ini coba. sebenarnya membuat Dilema sekaligus kesal karena dalang dari semua keributan ini bukanlah pemerintah, bukan juga rakyat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Lalu siapakah yang sebenarnya salah? Kalimat opininya di mana? Ciri kalimat opininya terlihatnya dari mana? Mengapa itu kalimat opini? Ada kata apa di sini? Hal ini sebenarnya. Berarti kalau sudah ada kata itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pendapat. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Yahya. Yang lain terpahami bagaimana membedakan fakta dan opini? Ya, terima kasih Yahya. Kurang, Bu, kurang paham. Masih kurang paham? Ya. Nah, sebenarnya sangat mudah membedakan apakah kalimat tersebut termasuk fakta atau opini. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga oleh Yahya. Kita lihat ada di kalimat pertama di sini, di paragraf ketiga ini. Tadi ciri-cirinya yang sudah kita identifikasi bersama ya. Ada keterangan waktu, sudah ada di sini. Kemudian juga ada apa lagi? Tempat kejadiannya sudah ada, ya kan? Sudah tergambar. Berarti kalau sudah ada tanda-tanda itu, maka kalimat tersebut bisa kita identifikasi sebagai kalimat yang berbentuk Opini. berbentuk Fakta. Sorry. ya. Fakta, Bu. Nah, sebetulnya di paragraf ini lebih banyak kalimat opininya dibandingkan faktanya. Faktanya disampaikan di awal, tapi kalimat berikutnya itu merupakan kalimat opini. Kita lihat. Mereka harus bersih tegang dengan petugas. Ada kata apa di sini? Harus bersih tegang dengan petugas. Nah, kata harus ini biasanya berupa kalimat yang berbentuk apa? Harus, saran, ya kan? Ya, itu berarti kalau kalimat yang berbentuk saran, berbentuk simpulan, itu termasuk ke dalam kalimat opini. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi di sini? Nah, ini juga tadi nih yang disampaikan oleh Yahya. Hal ini sebenarnya, nah berarti kalau ada kata sebenarnya,
kemudian juga Ini. ya kalimat tersebut itu termasuk ke dalam kalimat Opini. Opini. Karena opini. saran ya. Oh, ya, karena menyarankan seperti itu ya. Ya. Berikutnya di kalimat yang terdapat di paragraf ketiga, coba kita identifikasi. Ada tidak faktanya di sini? Nah, jika kita telusuri, akar permasalahan ini adalah pihak yang mengizinkan orang-orang untuk membuat perkemahan di bantaran sungai. Fakta atau opini? Fakta. Opini. Fakta atau opini? Kita telusuri permasalahan. Akar permasalahan ini adalah, ada kata adalah. Berarti sudah pasti atau belum? Fakta. Pasti. Sudah pasti. Berarti itu berupa fakta. Nah, berarti kalau kita ganti kata adalahnya dengan kata mungkin atau sepertinya, misalnya, jika kita telusuri akar permasalahan ini sepertinya adalah pihak yang mengizinkan. Nah, kalau ada kata sepertinya, berarti kalimatnya berbentuk apa itu? Opini. Mengapa opini? Karena belum pasti. Belum pasti Mengapa opini? digantung. Karena belum Pasti. atau selain sepertinya ada kata apa tadi? Mungkin. Kemudian diperkirakan. Nah, berarti hal-hal atau kata-kata yang merujuk pada hal-hal yang belum pasti itu dapat menandakan bahwa kalimat tersebut berupa kalimat Opini. terpahami sampai sini? Paham membedakannya ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di paragraf berikutnya ada kalimat seperti ini. Sayangnya, oknum tersebut tidak pernah muncul setiap pemerintah melakukan penggusuran. Kalimat apa itu? Fakta atau opini? Fakta. Fakta atau opini? Opini. Opini. Fakta atau opini? Opini. Opini atau fakta? Fakta. Coba sebutkan satu orang, sebutkan namanya dan jawab disertai dengan alasannya. Fakta atau opini? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, tadi banyak suaranya opini, fakta. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang menjawab. Septiana. Fakta atau opini? Ya, Bu. Fakta atau opini? Ya, Bu. Fakta atau opini? Keringet dingin. Fakta, Bu. Fakta mengapa? Karena apa namanya ya? Ada Ya? buktinya gitu, maksudnya kan ini berarti ada orang yang kalau sayangnya orang tersebut tidak pernah muncul ke pemerintahan melakukan penggusuran gitu. Peristiwanya ada gitu. Ya. Ada Baiklah. pernah bertanggung jawab itu apa namanya? Ini sebentar. Fokusnya hanya pada kalimat pertama saja. Itu sudah masuk kalimat kedua kalau yang tidak pernah bertanggung jawab. Kita fokus pada kalimat yang pertama saja. Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, ada pendapat lain selain Septiana tadi kata Septiana fakta. Ada pendapat lain nggak? Fakta atau opini di sini? Saya. Siapa yang saya tadi? Siapa tadi yang mengatakan saya? Asep Yoga, Bu. Asep Yoga. Apa gak? Di sini opini, Bu, karena ada di depannya ada kata sayangnya kan menunjukkan pendapat oknum tersebut. Jadi tidak di sana juga tidak menunjukkan ciri-ciri fakta, Bu. Tidak ada ciri-ciri fakta. Ada kata apa tadi? Ada kata apa tadi di awal Yoga tadi sudah tepat penjelasannya. Ada kata sayangnya. Berarti kalau ada kata sayangnya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat tersebut berupa ungkapan perasaan si penulisnya. Seperti perasaan sayangnya siapa kepada siapa? Nggak ada hubungannya. Ya kan, seperti itu kan. Aduh, sayang sekali. Nah, berarti kalau sudah ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat, menandakan bahwa kalimat tersebut berupa ungkapan
Perasaan. Ya, sifatnya relatif ya kan? Seperti itu. Berarti kalimat tersebut yang tepat adalah termasuk ke dalam kalimat Opini. tip. Paham ya sampai sini. Nah, sekarang yang terakhir yang termasuk ke dalam bagian penegasan ulang itu ada di kalimat atau di paragraf yang mana? Terakhir. Ada di paragraf yang mana? Hanya di paragraf terakhir saja? Mana 98. Hanya di paragraf terakhir saja? Tidak. Ternyata dimulai dari paragraf Pahami maksud pemerintah. yang hendak merelokasi. Nah, tujuannya, nah kan, tiada lain agar tidak ada pihak yang kembali dirugikan. Ini sudah ada sudah berupa penegasan ulang ya kan? Iya. Ditegaskan kembali di sana, seperti itu. Jadi sudah terpahami ya sekarang bagian-bagiannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada kalimat retoris di sana? Ada di mana? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ada di saya Bu saya. Siapa? Dewi, Bu, Siapa? Dewi. Wi, boleh Wi. Ada di mana Wi? Paragraf ke Ada di 4. nggak tahu paragrafnya Bu, tapi ini langsung di itunya. Oh baik, kalau Katanya, begitu coba langsung kalimatnya. dibacakan saja. Yang pertama, lalu siapakah yang sebenarnya salah? Tanda tanya. Lalu Terus siapakah yang kedua, sebenarnya salah? Ya. Lalu Wi, yang mana lagi? terus yang kedua, entah kita harus menyebut mereka apa? Tanda Betul. tanya. Ada di paragraf keempat ya. Kemudian Ya, ada lagi? udah Bu, cuma 2. Hanya 2? Ada lagi yang menemukan berikutnya atau hanya 2? Ya, Cuma 2. sudah. Dua. Benar yang disampaikan tadi ya oleh Dewi ya, itu sudah merupakan kalimat retoris. Ya, itu ciri pertama. Kemudian yang kedua apa tadi yang ditanyakan? Ada Ya, atau tidak? kata Apa? ganti petunjuk. Kata ganti penunjuk. Ada atau tidak? Siapa yang ingin menjawab? Ada. Coba dijawab oleh seseorang, sebutkan namanya dulu. Tadi Dewi sudah, dinilai dulu ya Wi. Dewi sudah, kemudian Meli Bu. Nel, boleh Nel? Kata ganti petunjuk ya Bu. Ya, Yang satu, program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. ada kata apanya di sana? Ya Bu. Kata apa yang menandakan penunjuknya? Yang menunjuknya itu lahan di sekitar sungai di Jakarta. Kata ganti penunjuknya. Kata ganti penunjuknya. Oh, kata ganti penunjuknya ya. Itu dari paragraf berapa Nel? Ini tadi nggak dari paragrafnya dulu, Bu. Oh gitu. Lupa. Coba diulang lagi kalimatnya Langsung coba. dijawab. Coba diulang lagi kalimat. Oh iya, Bu. Dibacakan lagi kalimatnya. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Ya, kata ganti penunjuknya yang mana? Kata ganti penunjuknya sekitar Bu. Tersebut ya, program Kata tersebut. ganti penunjuknya yang mana coba? Masih ingat tidak? Ada yang bisa membantu Nelly dan semuanya? Kata Lupa. contohnya apa saja tadi? Ini. Itu. Apa lagi?
Di sana. Ini itulah termasuk nggak Bu? Itulah termasuk. Begitu? Ya, Ibu punya contohnya di sini. Nih, kalau ada kalimat ini, jika kita telusuri akar permasalahan ini adalah pihak yang tidak mengizinkan, dan selanjutnya kata mana yang menunjukkan kata ganti penunjuk? Ada tidak di sini? Ya, ini. Nah, yang berikutnya. Yang pasti mereka itulah yang mengaku bahwa yang mana ada? Ada atau tidak di sini? Itulah. Itulah. Ah, ya, baiklah. Itulah. Ada begini dan begitu tidak? Ada yang menemukan? Sebentar. Coba. Henry, ada Henry? Henry sudah mengidentifikasi kata ganti penunjuk? Coba dibacakan. Kamu bilang Akan bentrokan fisik yang memakan korban relakan kejadian naas itu. Kurang jelas, Henry kurang jelas suaranya. Bahkan bentrokan fisik yang memakan korban maupun tak relakan dalam kejadian naas itu. Kata gantinya yang mana? Penunjuknya, kata ganti penunjuknya? Kata itu. Kata itu, betul. Ada lagi? Rosi, Bu Rosi. Coba. Siapa? Rosi? Ros, boleh Ros? Begitu. Satu kalimat saja. Sedangkan orang-orang menyebabkan kebanjiran tersebut harus ditindak oleh seluruh aparat. Kata gantinya begitu. Kata gantinya apa? Begitu. Begitu. Betul ya, sudah? Nah, Iya. ada yang mau ditanyakan dulu tentang kata ganti penunjuk? Kalau begitu. Udah paham semuanya yang seperti apa kata ganti penunjuk tersebut? Masih belum? Punya aku barusan ada yang salah. Ibu kalau begitu termasuk apa nggak Bu? Begitu, Ini Bu, begini. ngisinya ya. cuma satu kalimat Bu. Ngisinya. Boleh. Satu kalimat tidak apa-apa. Lebih dari satu kalimat yang ditemukan lebih bagus ya. Sekarang yang terakhir. Banyak tidak nggak, Bu? masuk Bu. Banyak soalnya ya kan. Yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Ada tidak? Ada tidak yang menggunakan konjungsi kausalitas di dalam teks tersebut? Ada? Coba satu orang satu kalimat saja. Rina, boleh Rin? Rin? Ya Bu. Di kata jika normalisasi baik tidak dilakukan, seluruh penduduk Jakarta lah yang akan rugi. Penunjuk konjungsi kausalitasnya yang mana? Jika normalisasi tidak dilakukan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah. Coba dilihat, ada di tampilan di layar kalian, ada di paragraf ini. Pemerintah pun tidak akan, nah coba dilihat, ini konjungsi kausalitasnya yang mana nih? Pemerintah pun tidak akan jika tidak ada menyebabkan. Oke, ada kata apa di sana? Jika dan menyebabkan. Itu termasuk ke dalam konjungsi kausalitas karena menunjukkan hubungan sebab Akibat. ya. Kalau seperti ini yang mana sebabnya, yang mana akibatnya? Nah, kalau kalimat ini yang mana sebabnya dan yang mana akibatnya? Apa penyebabnya? Sebabnya yang mana? Yang didirikan di pinggir sungai. Jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai. Nah, kemudian di sini ada kata apa lagi? Sehingga. Nah, berarti yang tadi masih penyebab ya sampai area sungai ya. Nah, sehingga, nah maka ini akibatnya sehingga banjir selalu
menimpa Jakarta. Jadi selain tadi Jakarta. jika menyebabkan, kemudian ada lagi penanda kausalitas yang lain adalah kata konjungsi apa? Sehingga. Ada lagi di sini ada apa nih? Oleh karena itu. Oleh karena itu, betul. Itu juga termasuk ke dalam konjungsi Kausalitas. Kausalitas. Ada lagi yang menemukan yang lain selain yang ini? Dengan demikian. Oh ya, di mana itu? Coba dibacakan kalimatnya. Dengan demikian, jelaslah siapa otak yang seharusnya digusur dan dibasmi. Suara siapa? Ya, dengan demikian jelaslah. Sip. Kata mana yang menunjukkan konjungsi kausalitasnya? Dengan demikian. Iya, betul. Sudah bisa mengidentifikasi, berarti sudah terpahami ya. Sekarang, sebelum kita simpulkan pembelajaran, ada yang mau bertanya dulu atau tidak? Terkait struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada. Ada. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Meli, Ibu. Tadi Meli? yang kata ganti petunjuk. Yang tadi yang kata ganti petunjuk itu apa aja ya, Bu? Kata ganti penunjuk Iya, itu apa penunjuk saja? Coba ada yang bisa menjawab sebelum Ibu? Ini, itu, di sana, di situ. Di sini. Kata ganti penunjuk itu adalah kata ganti yang menunjukkan pada satu tempat, ya, atau menunjuk atau merujuk pada peristiwa atau pada waktu. Ya, di mana? Di sini, di situ, gitu kan? Kapan? Sekarang, saat ini. Nah, ada kata ininya juga di sana ternyata ya. Itu kata ganti penunjuk. Nah, seperti itu. Terpahami, Mel? Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Jika? Bu, mau bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan namanya dulu. Yahya, Bu. Yahya, gimana ya? Itu kan, Bu, mungkin untuk peristiwa. Kalau untuk benda, sama nggak, Bu? Maksudnya? Kata gantinya gitu. Oh, yang menunjuk pada benda gitu ya? Iya, Bu. Iya, itu kata Itu ganti kan penunjuk juga. ke wilayah. Oh, sama aja gitu. Iya, kata ganti benda. Benda, misalnya gelas itu. Aha. Berarti itu di sana menunjuk kepada gelas. Yahya, tolong ambilkan gelas. Simpan di sana. Nah, berarti di sana itu menunjukkan apa kalau yang di sananya? Tempat. Tempat. Kata ganti penandanya menunjuk pada tempat. Seperti itu. Ya. Oke. Terpahami sudah? Kalau sudah, silakan kita simpulkan dulu pembelajarannya sebelum masuk kepada post test. Jadi kita sudah mempelajari apa tadi? Struktur dan kaidah. Teks editorial, Jadi strukturnya kaidah kebahasanya. Dan kaidah kebahasaan. iya, jadi struktur teks editorial itu ada apa saja? Pernyataan umum, tesis, Atau tesis, argumentasi, fakta, opini, Dan opininya ada di mana? Ada di Argumentasi. Kemudian yang ketiga, Penegasan Nah, kalau kaidah kebahasaan, dalam kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks editorial? Yang pertama, retorik, kemudian populer, kemudian fungsi kausalitas. iya, terpahami ya semuanya ya. Terima kasih. Sekarang silahkan dikerjakan dulu post testnya ya. Ini linknya sudah tampil. Silakan. Nanti Ibu akan langsung buka hasilnya di sini. Berapa perolehan nilai kalian?
untuk pengerjaan post-testnya. Semoga lebih baik daripada nilai ketika mengerjakan pretest. Ya, sudah tampil ada nilainya? Ya, sudah semuanya masuk. Sudah semuanya masuk jawabannya. Wah, sekarang yang nilainya 100-nya sudah lebih banyak daripada tadi. Dewi, Sri, Meli, Rosi, Ana, Tisma 100 juga, Asep Yoga 100, Muhammad Rizky, Dede, Nur Apriana. Masih ada yang di bawah 80. Nanti bisa dikerjakan ulang ya post-testnya ya. Bagi yang masih di bawah nilainya di bawah 80 termasuk pengerjaan keduanya nanti termasuk pada remedial. Siapa? Siapa yang mau melihat nilai siapa? Siapa? Ya, sudah ya semuanya sudah bisa melihat nilainya. Nanti yang nilainya masih di bawah 80 silahkan dikerjakan ulang ya. Sip. Baiklah. Kalau begitu, kenapa? Itu yang post-test yang pertama. Yang post-testnya, yang post-test. Kita lihat nilai yang post-test saja. Ya, nanti kalau masih mau melihat, nanti Ibu akan kirim lewat WA grup ya. Ya, seperti itu. Sekarang karena sudah mengerjakan post-test, nilainya juga sudah memuaskan dibandingkan dengan nilai ketika melaksanakan pretest tadi. Kita akan akhiri pembelajaran dengan sebelumnya kita melakukan refleksi dulu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan tidak materi apa yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Ada tidak yang dipahami? Ada? Bisa memahami apa? Ya, bisa memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Kemudian ada tidak kesulitan yang ditemukan dalam pembelajaran teks editorial? Banyak. Apa salah satunya saja? Oh, ketika menganalisis, bingung. Tidak bisa apa? Coba satu orang saja. Oh, tadi dipikirnya sudah tepat tapi ternyata belum. Biasanya dalam membedakan apa itu fakta dan opini? Iya. Baik, jadi itu masih kesulitan. Lalu ada tidak manfaat yang didapatkan setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan pada teks editorial? Ada manfaatnya? Ada ya manfaatnya ya. Jadi bisa membedakan sekarang mana berita yang berupa fakta dan mana yang masih berupa opini. Nah, buat tadi yang masih ada kesulitan dalam pembelajaran, maka nanti boleh diskusi dengan teman untuk menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tadi, atau dibaca lagi buku paketnya ya. Boleh bertanya kepada Ibu lewat WA pribadi juga, silahkan pesan lewat WA ya. Terima kasih. Kita sudah memberikan simpulan untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Ya, jelas, silahkan dikumpulkan ya jawaban LKPD-nya. Nah, untuk minggu depan, ya sebelum diakhiri sebentar, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Minggu depan kita akan merancang teks editorial karena sudah paham kan struktur dan kaidahnya. Minggu depan kita akan merancang dan menulis teks editorial sendiri. Ya, itu yang akan kita lakukan di pembelajaran minggu depan. Sebelum diakhiri silahkan berdoa dulu. Bayu boleh dipimpin doa. Bayu Setiawan silahkan dipimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, silakan Bay, dipimpin doa dulu.
begitu karena ada kendala sepertinya siapa yang aktif di sini? Rifki Alfaris, boleh dipimpin doa dulu, Rif? Terima kasih Rifki, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya juga, supaya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya dengan kondisi yang sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas LKPD-nya dikirimkan lewat WA ke Ibu ya. Sip.